warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismu Muhammad wa fil ardi ismu Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram Jami'il Mu'allim fi hadzal maddah Al-Ustadz Deden Syarif Hidayatullah Mata Allah bitul hayati syarifah amin. Wa mukarram jami' sahibi. Mata Allah bitul hayati syarifah amin. Firstly, let's thanks to God Allah and all praise to Him, the Lord of the world, the King of the created universe, who has given us message and pleasing you can be together in His place as soon as possible. And secondly, praying and greeting let's send to our Prophet, who has brought from the darkness to the lightness in this era. Who is guys? Yes, Habibana, wa Syafi'ina, wa Qurrati Ayunina, wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Baik, pada kesempatan saya kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Quran tiada keraguan di dalamnya. Dalam materi kali ini, kita mengetahui bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat yang abadi, yang dimana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya membahas penjelasan tentang sejarahnya. Al-Quran diturunkan di kota Mekah, tepatnya di Gua Hiro, pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana di ayat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam-malam di malam Lailatul Qadar. Dan sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan dan sebagai pembeda antara mana hak dan yang batil, atau biasa kita sebut Al-Furqan. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat Jibril, yaitu untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka dari itu, kita sebagai manusia diwajibkan untuk memiliki pondasi keyakinan pada diri kita dan ketidakraguan terhadap Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi Hudalil Muttaqin, atau disebutkan dalam surat As-Sajadah, Tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin, yaitu tiada keraguan bagi Al-Quran bagi mereka yang bertakwa. Kata takwa di sini mengacu pada keimanan seseorang. Jadi, Quran ini bukan hanya sekedar pembeda antara yang hak dan yang batil, tetapi juga menjadi pedoman bagi kita, atau a journey of body and soul, perjalanan kita menuju Tuhan Sang Pencipta. Berapa banyak orang di luar sana yang melakukan penelitian, riset kepada Al-Quran, yang mengetahui kebenarannya, tetapi menutup mata seakan-akan bahwa Quran itu tidak benar. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang memiliki ketakwaan dan keimanan diwajibkan untuk meyakini dan tidak ragu atas Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan firman Allah dan mukjizat nyata bagi kaum umat Nabi Muhammad. Teman-teman, kita tahu mukjizat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang meninggal, yang bisa menyembuhkan orang. Tapi beberapa orang dengan keterbatasannya akal pikiran manusia, dikarenakan manusia itu al-insanu mal khoto wa nisya, manusia tempatnya salah dan dosa, mereka memutarbalikkan fakta seakan-akan Nabi Isa adalah Tuhan, padahal Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Isa pun memberikan penjelasan tersebut. Maka dari itu kita harus memiliki nilai etika moral dalam berpikir untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW wajib bangga atas mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu bukan hanya dijaga oleh manusia secara hafalan ataupun penulisannya, melainkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hijr, yaitu yang artinya Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat nanti. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib untuk menjaga keutuhan Al-Quran dan menghapus tuduhan-tuduhan kepada Tuhan atau tuduhan-tuduhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mukjizat yang telah diberikannya.
seperti yang telah dilalui oleh Nabi kita, yaitu di dalam surat As-Sajdah, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Dan dia Muhammad telah berkata bahwa sesungguhnya ini Al-Quran adalah kitab yang nyata, dan mereka orang-orang kafir pada zaman itu mengatakan bahwa ini hanyalah karangan Nabi Muhammad untuk mengada-ngadakan Tuhannya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang memiliki ketakwaan dan keimanan wajib untuk menyangkal atas tuduhan-tuduhan bahwa kitab suci Al-Quran merupakan hasil rekayasa manusia. Dikarenakan meskipun manusia dan jin berkumpul untuk menyusun karunia kitab tersebut, tidak akan pernah tersampai. Kemudian Al-Quran sebagai cahaya dan syafaat bagi kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian yaitu yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka dari itu, di sini kita bisa mempelajari bahwasanya Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita di yaumil akhir nanti dan di alam kubur nanti. Teman-teman, kita tahu gak sih ketika kita di alam kubur, kita ingin kembali ke dunia, tapi rasanya sudah tidak bisa. Bahkan orang-orang yang di alam kubur mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika seandainya aku diberikan kesempatan untuk sekali lagi hidup di dunia ini, maka aku akan mengerjakan kebajikan. Maka bersyukurlah kita masih bisa hidup di dunia ini, dan semoga kita bisa terus mengamalkan dan menjaga keutuhan Al-Quran ini. Perlu kita sadari bahwa dalam melakukan pengamalan Al-Quran, kita membutuhkan 3 pilar penting, yaitu meyakini, lalu memahami, dan mengamalkan. Meyakini ini dalam konteks yaitu mempercayai bahwa kitab suci Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita memahami apa sih isi dari Al-Quran ini agar kita tidak salah kaprah, dan kita juga bisa mengamalkan kepada orang-orang sesama muslim. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.